Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananis Dinda. NIM saya 2001310. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf. Pendahuluan, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek, diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Di sini ada suatu peta. Sejarah graf. Teori graf merupakan sebuah pokok bahasan yang muncul pertama kali pada tahun 1736, yakni ketika Leonhard Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal, yaitu jembatan Königsberg. Di kota Königsberg atau sebelah timur Rusia, Jerman, sekarang bernama kota Kaliningrad, terdapat sungai Vega yang mengalir mencapai Pulau Konevo, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Definisi graf. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah hingga objek yang disebut dengan simpul atau vertices, zigzag, dan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan simpul-simpul. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Graf G, F, E, yang di dalam hal ini F, himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertices. F1, F2, Fn. E, himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul E1, E2, Fn. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan F, di mana F merupakan hubungan beranggotakan sisi-sisi tadi vertex dan R merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi itu. Perhatikan contoh graf berikut. F123, E-nya E1, E2, E3, E4 sampai E8. Dan dapat dilihat bahwa graf di atas mempresentasikan pasangan terurut. Maksud dari pasangan terurut karena yaitu berurutan dari E1 sampai ke E8, tidak ada yang tidak berurutan. G-nya dia yang seperti saya katakan tadi berurutan E1 1, 2, E2, 2, 3, E3, 1, 3, E4, 1, 3, E5, 2, 4, E6, 3,4, E7, 3,4, E8, 3,3. Terminologi graf. Bertetanggaan adalah di mana dua buah simpul bisa dikatakan bertetanggaan. Kedua buah simpul tersebut terhubung langsung oleh suatu sisi. Perhatikan gambar tersebut. Ini mereka terhubung ya, karena tidak ada yang tidak terhubung. P ke P, P ke R, R ke S, mereka terhubung. Pada graf di atas, simpul P bertetanggaan dengan simpul Q dan S, tetapi simpul P tidak bertetanggaan dengan simpul R, karena mereka tidak bertetanggaan, makanya tidak ada garis ya. Simpul terpencil adalah suatu simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya, maka simpul tersebut dapat dinamakan simpul terpencil. Simpul T dan simpul U merupakan simpul terpencil.
Karena T dan U itu cuman hanya ada titik. Mereka tidak ada mempunyai garis, maka dikatakan simpul terpencil. Derajat atau degree simpul merupakan sisi yang berisian dengan simpul tersebut. Misalnya, ada suatu simpul P mempunyai 3 buah sisi yang berisian dengannya, maka dapat dikatakan simpul tersebut berderajat 3 atau dinotasikan oleh dF3. Jenis-jenis graf. Jenis graf tak berarah. Graf sederhana atau simpul graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Gambar di bawah ini adalah contoh graf sederhana yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda karena mereka masing-masing. Jenis graf tak berarah yang kedua, graf ganda multigraf. Graf mengandung sisi ganda. Nah, ini seperti perbedaan tadi. Yang ini yang pertama, graf sederhana yang tidak mengandung gelang. Nah, mereka di sini gambarnya tidak ada memiliki garis gelang 2 atau 3. Mereka ini memiliki gelang 1-1. Sedangkan graf ganda atau multigraf itu memiliki graf yang mengandung sisi ganda, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, graf semu atau pesegu graf. Graf mengandung sisi gelang. Tanda graf semu itu ada memiliki tanda bulat seperti ini, yaitu atau memiliki bentuk seperti gelang. Jenis graf berarah yang tadi jenis graf yang tak berarah, dan sekarang jenis graf yang berarah. Graf berarah directed graf atau digraf. Graf berarah merupakan graf yang setiap isinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul atau yang tidak mempunyai sisi ganda. Contohnya seperti di bawah ini. Mereka tidak memiliki dua simpul yang berlawanan. Graf ganda berarah atau directed multigraf. Graf ganda berarah merupakan graf yang mempunyai adanya sisi ganda pada graf tersebut, atau boleh mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul. Jenis graf atau Rosen 2003. Graf sederhana itu tak berarah. Graf ganda sama tidak berarah juga. Graf semu tak berarah. Graf berarah, graf ganda berarah. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graf. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graf. Contoh graf Euler
seperti gambar di atas. A dan B graf semi Euler, C dan D graf Euler, E dan F bukan graf Euler atau graf Euler. Lintasan Euler graf pada graf A 3,1, 2, 3, 4,1. Lintasan Euler pada graf B 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Sirkuit Euler pada graf C 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Sirkuit Euler pada graf D A, C, F, C, D, D, E, A, D, F, D, A. Graf A dan F tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Di sini saya mengerjakan praktikum graf, yaitu map dengan tanda jarak. Di sini ada 10 perusahaan. Yang pertama PT PLN Persio LP Pelaihari, PT Cakra Perkasa Jaya Mulia, UPPD Samsat Martapura, Kantor Kecamatan Cintat, PT Candi Arta, Kantor Kecamatan Jorong, BPKAD Tanah Laut, PT Pola Kahuripan Inti Sawit, Kantor Kecamatan Batu Putih, PT Wahana Bratama Minggu. Nah, di sini petanya berbentuk graf. Ada 10 titik. Nah, jarak PT PLN Persio LP Pelaihari dengan PT Cakra Perkasa Jaya Mulia itu 46,26 km. Sedangkan PT Cakra Perkasa Jaya Mulia jarak tempuh ke UPPD Samsat Martapura yaitu 20,80 km. Jarak UPPD Samsat Martapura jarak UPPD Samsat Martapura ke kantor Kecamatan Kintab yaitu 60,51 km. Kantor Kecamatan Kintab jarak tempuh ke PT Candi Arta 43,98 km. Jarak PT Candi Arta ke kantor Kecamatan Jorong 13,28 km. Kantor Kecamatan Jorong jarak tempuh ke BPKD Tanah Laut 23,78 km. BPKD Tanah Laut ke jarak tempuh ke PT Pola Kahuripan Inti Sawit
yaitu 42,68 km. PT Polo Kahuripan Inti Sawit ke kantor Kecamatan Bati-Bati 57,2. Yang terakhir PT WH ke kantor Kecamatan Bati-Bati ke jarak tempuh ke PT Wahana Pratama ini jarak tempuhnya 1,46 km. Ini dinamakan graf berbobot. Sedangkan yang tadi itu adalah tanda jarak di mapnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Visio untuk membuat graf berbobotnya. Dan ini tadi adalah 10 perusahaan yang saya buat membuat map graf yang ada di 10 perusahaan tadi. Nah, di sini graf ketegangan, yaitu graf ketegangan adalah graf yang berarah dan ada yang tidak berarah. Seperti misalkan misalkan 1/2 itu dinamakan graf berarah. Jika 1/8 itu dinamakan graf yang tidak berarah karena mereka tidak terhubung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi